Moderatornya siapa? Itu. Moderatornya siapa? Siapa? Bu Liliosa? Iya. Dia belum ada. Ada dia? Betul. Lupa deh. Hah? Iya, iya. Bu Liliosa, moderator. Panggil dulu. Nah. Kalau Pak Wahyudi nanti pas kami tampil. Tetap nanti. Nggak terbalik. Ibu baca lah tuh. Lihat kertasnya. Lihat kertasnya. Shalom, halo. Hai. Kalau saya bilang hai, jawabnya halo. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Hai. Halo. Hai, hai. Sik, sudah segar tadi. Entak kakinya. Sudah. Dia yang lupa lah. Refreshing. Bagaimana, ada yang telah terlelap? Atau kena insomnia juga? Tertidur? Semoga tidak ya. Dah berbedak Kita berpupur. akan melanjutkan materi kita pada sesi Berbedak yang berpupur. kelima dari yang kemarin ya. Itu tentang pola asuh Taruh ya Pak? anak Sini, Pak. Kumpul ya? era digital ya. Sebetulnya ada sini. Kami panggil Ada tanda. Pak Sutri Franciscus Masri SE dan Bu Francisca Yuniati Emsos. Silakan. Lagi buka file. Tepuk tangan dulu untuk pasangan Pak Sutri Frans Yuni. Ini juga ME. Sebelum mulai Bu, bentar. Kita nanti sesi ini sampai di jam 17.30 ya, setengah 6. Setelah itu dilanjutkan sesi kedua sampai jam 7. Jadi nanti kita makan malam di jam 7 malam. Sip? Ya. Yang penting makannya dulu ya, jam 7 sampai jam 8. Baru nanti kita seksinya rekreasi bersama di ruangan ini. Oke? Ya. Oke, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Selamat sore semuanya. Masih ngantuk? Kalau masih ngantuk nanti tidur lagi. Sekarang kita masuk ke materi ke-5. Saya bersama pasangan sama-sama pendek, sama-sama tinggi, sama-sama Frans. Nah, pasangan saya namanya Sopoyo. Pasangan saya namanya Francisca Yuniati. Iya, pasangan saya Franciscus Masri. Jadi kami keluarga Frans. Tapi anak-anak tidak ada yang namanya Frans. Ya, kami juga komunitas ME yang kepalai oleh tim kami Petrus Regina Petrus biasanya ya. Dan kami lama ikut ME, 2 tahun lamanya baru ikut. Itu pun karena hati suami pasangan saya tergerak baru kami ikut. Tadinya tidak mau, banyak alasannya. Baik, karena kita waktunya sudah 15 menit, kita lanjut saja ya. Selamat sore semua. Baik. Bapak dan Ibu dan para romo yang kami kasih, kami ini ibarat rotan, tiada rotan akan pun jadi. Ya, mungkin pucuknya kali, enak pucuknya. Baik, materi kami pada sore hari ini yaitu mungkin ada kurang lebih atau 11-12 dengan yang disampaikan Ibu tadi malam, kemarin sore itu. Tetapi kami lebih pada bahaya gadgetnya dan bagaimana pembinaan orang tua terhadap anak-anak berkaitan dengan gadget. Saya mau tanya dulu, siapa yang semua ini yang tidak punya gadget sekarang? Yang tidak punya HP, ada enggak di sini? Semuanya pasti ada. Anak-anaknya semua udah pakai HP. Kalau yang tidak punya HP, anak-anaknya angkat tangan. Tidak punya HP ya Pak? Ibu
Istri maksudnya ada HP, anak tidak dikasih. Baik, itu suatu pendidikan yang bagus. Ya, anak usia berapa dulu? Usia berapa? Berapa? 2 tahun. Jangan salah Pak, saya punya cucu usianya waktu itu 2,5 tahun. Lalu dia ini, saya cerita sedikit. Lalu dia ini minta HP saya. Kek, mana HP kakek? Saya mau pinjam. Kenapa? Saya mau main game. HP kakek itu tidak ada gamenya. Dia bilang nanti saya download. 2,5 tahun download dia bisa. Gimana caranya? Dia buka tuh Google, YouTube, baru dia tekan, dia bilang game balap mobil. Muncullah barang itu, ya kan? Muncullah barang itu kan 2,5 tahun. Gimana lah bayangkan tuh. Jadi sebegitu, ya. Nah, nanti ya. Jadi seperti itulah bahayanya sekarang yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini namanya zaman apa? Zaman digital. Atau kalau generasinya generasi apa? Gadget. Masih ada generasi sekarang itu sudah masuk generasi alpha. Itu tidak tahu lagi nanti seperti apa. Sudah mulai AI sudah mulai seperti apa AI itu kita pasti nggak tahu. Tapi AI ini sekarang generasi gadget apa? Generasi Z ini sudah tahu, tetapi alpha itu pasti akan lebih canggih lagi. Jadi kita tidak bisa membatal atau menghalang-halangi generasi atau perkembangan. Dari katedral ada? Ya, ada dari katedral tadi ya. Ini silakan berdiri karena kebetulan ada. Ya, silakan berdiri. Dari katedral baru datang karena ada beberapa halangan. Sebelum dilanjutkan, silahkan berkenalan dulu dengan ini teman-teman kita yang sangat luar biasa dari seluruh Kalimantan. Silahkan. Shalom, selamat sore saudariku yang terkasih. Saya mohon maaf ya, kami berdua baru sampai karena ada sedikit keperluan sehingga sore ini kami baru tiba di sini. Terima kasih atas apa yang diberikan oleh para pembawa materi dan Pastor Barces dan Pastor Ellen. Kami dari seksi kerasulan awam, kerasulan keluarga dari Paroki Katedral Pontianak. Terima kasih. Oh, nama saya Laurencia Nelly. Ini suami saya. Hai Nelly. Ya. Suami saya Vincentius Suryojoyo. Hai Vincent. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih dari katedral. Udah kenal semua ya? Baik, kita lanjut. Bapak dan Ibu, itu tadi gambaran generasi sekarang. Jadi kita lihat tindakan praktis dari orang tua. Apa yang mau kita lakukan orang tua dengan menghadapi zaman seperti ini sekarang ini? Mau kita jadikan apa anak-anak itu? Tadi malam ya kita mau marah, nggak boleh. Tapi ibu itu tadi malam, Ibu Angel itu mengatakan boleh marah, bagus. Tadi seperti tadi masih kecil tapi ya jangan dikasih HP Pak, betul. Baik, tindakan praktis dari orang tua kita lihat. Tetapkan waktu dan aturan penggunaan gadget. Misalnya jangan main gadget saat tidur, saat makan. Dan main gadget itu ahlinya mengatakan begini. Bagi anak umur 3-5 tahun atau kelas SD yang di bawah kelas 2 lah. Maksimal dalam satu hari hanya diberikan kesempatan main gadget itu hanya 1 jam. Supaya dia tidak menerap, otaknya itu tidak isi dengan gadget. Jadi dari sekian jam itu hanya diberikan 1 jam. Udah itu dibatasi. Jadi jangan sampai lebih. Itu maksudnya. Yang berikut
pilih dan kontrol konten digital. Memanfaatkan fitur parental control untuk penyaringan konten yang tidak sesuai. Bapak dan Ibu tahu nggak di dalam HP itu sebenarnya udah ada? Ada yang tahu nggak? Tahu ya? Kalau kasih anak-anak HP itu, HP anak-anak tentunya ya, itu sudah dia buka itu hanya main anak-anak saja gitu, pembina. Jadi Bapak dan Mama ini jangan sampai itu kita tidak ngatur, ada pada fiturnya di dalam. Jadi diaturlah. Jadi mereka buka nanti, begitu dia buka YouTube tidak masuk ke yang aneh-aneh. Dia langsung pada anak-anak. Jadi tidak saya yakin kalau periksa YouTube, misalnya Bapak punya YouTube atau punya TikTok, mungkin dia sekarang ini kan kita tidak bisa batasi. Jadi semua yang ada di YouTube, di TikTok itu udah mengarah ke aneh-aneh. Jadi ini yang penting. Jadi dibatasi, diaturlah HP itu, HP untuk khusus anak-anak. Baik. Edukasi keamanan digital, ajarkan anak tentang privasi online. Bahaya berbagi informasi pribadi. Artinya itu disampaikan dengan mereka, dikomunikasikan dengan mereka. Nah, kalau main HP ini, jangan sampai ada orang yang, karena sekarang ini bisa masuk sendiri. Kita lihat, diklik, mereka klik, ternyata itu sudah orang lain sadap HP kita. Jadi diajarkan kepada mereka keamanan digital itu seperti apa gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Lalu yang berikut, perkuat aktivitas alternatif. Dorong anak untuk melakukan aktivitas fisik. Misalnya begini, kalau dulu ada orang Jawa, coba angkat tangan, yang orang Jawa ada enggak di sini? Asli Jawa maksudnya. Apa permainan Bapak dan Ibu waktu masa kecil, coba? Congklak, ya saya itu yang terkenanya congklak. Kalau Dayak apa permainannya? Gasing. Ya, itu banyak, lebih banyak lagi. Yang Romo Manggarai itu mana? Romo Manggarai. Manggarainya itu banyak. Pak Petrus, Manggarainya apa permainan masa kecilnya? Kalau main yang gini tuh, ada main yang gini. Apa? Di Manggarai namanya main Cina, karena yang ngajarkan orang Cina. Main Cina katanya. Itulah dia, dibuang, main Cina namanya. Loncat, ya seperti itulah dia. Itu olahraga. Jadi Bapak Ibu, perkuatkan aktivitas alternatif, dorong anak untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi biar mereka macam-macam gerak. Jadi tidak hanya di kamar terus gitu. Oke, lanjut. Lalu yang berikut, pahami usia dan durasinya. Sesuaikan durasi pengguna perangkat sesuai rekomendasi ahli. Misalnya WHO menyarankan anak 3-5 tahun maksimal 1 jam per hari sebenarnya. Per hari, 1 jam per hari, tidak dilanjutkan. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip dasar pola asuh anak di era digital. Ya, pola asuh itu seperti apa sih? Saya mau tanya dulu, apa artinya pola? Pola itu apa ya? Ayo, angkat tangan lah. Pola itu apa sih? Bentuk model ya. Bentuk model. Kalau orang penjahit dulu apa namanya yang pakai kertas itu? Pola. Tapi ada nama khususnya. Bahasa Belanda kata patron katanya. Patron. Ikutlah barang itu kan. Kalau dia lekuk di pinggangnya harus pas, kan? Itu maksudnya ya. Jadi pola dasar asuh. Asuh itu dipola di sedemikian rupa sehingga dia ikut aturan pemainnya. Maksudnya ikut aturan penjahitnya, ikut aturan bapak mamanya, ikut aturan gereja, ikut aturan macam-macam yang baik. Itu maksudnya ya. Jadi pola itu dibuat sedemikian rupa, dia harus ikut pola itu. Jangan sampai enggak. Ya, kedekatan dan komunikasi terbuka. Ya, biasanya
ada orang tua yang memang jarang. Dan saya contoh, bapak saya dulu itu orangnya kejam juga. Dia tidak pernah, kalau misalnya dia udah pukul kita, tidak pernah dia panggil sini nak minta maaf bapak, nggak pernah. Lakukan yang benar pun kita, dia bilang nggak pernah terima kasih. Tapi kalau mama itu beda. Memang kata ibu tadi malam, Ibu Angel, memang kalau laki-laki itu dekatnya dengan ibu tuh memang begitu seanunya menyayangi kita. Kita sudah sampai ngambek, lalu dikasih ucapan yang demikian, akhirnya kita juga ngalah. Tapi bapak enggak. Tapi itu sebenarnya harus keras seperti itu, karena harus ada yang ditakuti. Jadi kalau misalnya kita sudah salah, lihat lewat bapak, padahal dia cuma lewat doang, dia tidak tahu kesalahan kita udah menditakut. Nah, yang begini yang tidak boleh disampaikan ke anak kita, sampaikan apa sih masalah atau apa. Seperti anak itu jadikan teman gitu loh, seperti itu. Jadikan main, katakanlah main apa ya, main itu tadi, main congklak tadi, main apa, itu bagus bersama anak. Ya, itu maksudnya. Lalu yang berikut, pemberian batasan dan aturan yang jelas, jenis konten yang boleh diakses anak untuk menghindari konten negatif. Ya, oke, lanjut. Memanfaatkan teknologi sebagai media edukasi. Oke. Pengawasan dan kontrol informasi yang diakses anak dengan cara setting HP-nya, tadi kita sudah menyampaikan. Ya, fungsi dari gadget ini dia. Sebenarnya gadget ini Bapak dan Ibu sekarang ini itu sangat bermanfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang baik dulu, ayo. Coba angkat tangan. Yang manfaat yang baik apa saja dari gadget itu? Bisa enggak untuk bisnis? Bisa. Seperti apa bisnisnya? Promosi jualan. Seperti apa lagi? Ya, sekarang bisa menjual suara, bisa menjual konten kita, dan TikTok membayar sampai miliaran. Bahkan orang-orang terkenal sampai miliaran katanya setahun. Bukan setahun lagi, bisa jadi sebulan. Tapi rutin. Artinya itu juga baik sebenarnya. Tetapi seperti apa kita lihat, fungsi gadget itu media komunikasi. Lalu akses informasi. Cobalah zaman dulu kalau tidak ada HP, bapak yang dari Kalimantan Tengah nggak mungkin lah sampai informasi, sampai cari ke sini di mana tempat ini. Coba dulu seperti itu, tak akan terjadi lah seperti ini. Jadi sebagai contoh sedikit, saya dulu itu pernah sudah di Misa Reguen. Contoh saja karena tidak ada tadi namanya komunikasi ini. Saya waktu itu mau ke Makassar dari Manggarai itu sudah daftar namanya, tetapi karena ada halangan, mau dijemput adik itu lari ke kebun, keponakan lari ke kebun, akhirnya tertunda. Ternyata kapalnya berangkat, kapal kayu. Nah, 2 hari kemudian kapal itu tenggelam. 76 orang meninggal, hanya 3 yang luput, itu di Makassar. Termasuk nama saya. Saya aktif juga di Parokimo. Pas parokinya Paroki Sela Maris. Lalu karena saya aktif, saya ketua kaum muda waktu itu, akhirnya saya bisa reguin. Saya pulang, padahal saya sudah kirim suratnya. Saya berangkat 1 bulan kemudian, saya sudah sampai saya kebetulan ngajar waktu itu. Seminggu kemudian baru suratnya datang, padahal saya sudah datang. Mereka sudah pusing, lihat saya itu sudah dikiranya hantu. Nah, itulah pengalaman, itulah akibat tidak ada ini tadi ini. Kalau mau telepon harus ke kantor pos, dari ruteng itu dulu. Zaman itu pun sewa kita. Baik, media hiburan atau nonton film, itulah gadget. Gaya hidup juga. Sekarang kalau gadget itu yang sederhana pun nggak mau, cari yang bagus, yang mudah diakses internetnya. Baik, lanjut.
Ini kita lihat data nih Bapak dan Ibu, para Romo, kita lihat Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563 juta jiwa pengguna internet aktif dari total populasinya 278 juta karena ini jiwa penduduk Indonesia tahun 2023 atau 79,5% dari penduduk Indonesia itulah yang pengguna gadget sebegitu banyaknya. Lalu kita lihat remaja dan anak-anak berjumlah 55% dari total pengguna internet tadi, dari ini penggunanya ini. Jadi itu tahun 2024 ya, 2024 awal. Dari total pengguna internet Indonesia adalah 121 juta ya. Bayangkanlah Bapak dan Ibu ya, luar biasa. Gimana lah kita mau halang-halang? Yang untung penjual gadgetnya. Kita lihat kenapa anak candu gadget. Ternyata ini yang membuat anak itu candu gadget, Bapak Ibu, itu adalah orang meniru orang tuanya. Benar enggak pendapat itu? Benar ya? Orang tuanya sibuk dengan gadgetnya, ini dilihat kok mama itu sibuk, apa sih yang disibukkannya? Bingung juga anak-anak itu kan. Kadang-kadang kalau kita lihat di TikTok lucu-lucu juga kan. Jadi orang tua itu yang merupakan penyebab pertama. Nah, kita lihat pada gambar ini, inilah orang tua kan. Kadang-kadang kami juga seperti itu. Tapi itu biasanya informasi dari mana-mana. Sebagai panitia ini pas saat makan harus ini ya, harus balas seperti inilah. Kalau enggak tidak akses, tidak masuk. Biasa ada WA masuk, tolong informasi ini diisi atau pendaftaran diisi di Google Form ya. Akhirnya seperti ini juga. Tapi kami hanya berdua di rumah, tidak ada yang meniru. Iya, kami hanya berdua di rumah. Anak-anak sudah rumah sendiri. Jadi ini yang kedua, meniru temannya. Kalau ada teman, saya yakin di sekolah Katolik mungkin hal ini ada sedikit kurang ya, karena di sekolah Katolik itu saya tahu juga punya aturan mereka, anak-anak yang masih sekian itu tidak boleh bawa HP. Yang sudah besar atau SMP boleh, itu maksudnya supaya dia jam berapa dia pulang, dijemput jam berapa. Jadi itu ada bawa HP, tapi saat-saat tertentu tidak boleh main HP kalau lagi belajar. Ini kita lihat mereka belajar dari temannya, ya. Kita lihat yang berikutnya, perilaku anak yang candu gadget. Ya. Yang pertama, bermain gadget di setiap waktu luang. Anak-anak itu kalau punya gadget, kita lihat ya, Bapak boleh lihat lah. Di saat mereka disuruh atau minta gadget kita atau minta HP kita, dia apa yang dia lakukan? Misalnya kalau kayak di sekolah saat mengantri, masih antri atau misalnya antri makan atau apalah gitu kan, pasti dia main HP, sibuk sendiri dia. Semua berkumpul. Kalau ada konten yang bagus atau ada yang bagus, panggil temannya, sini loh, ini ada aneh gitu kan. Nah itulah anak-anak. Anak-anak itu selalu hal seperti itulah. Jadi saat istirahat sekolah, pasti dia lakukan. Dalam perjalanan kita lihat kalau pagi-pagi di antar mamanya, mereka tuh buka gadget di belakang. Karena saya juga antar anak orang sih. Pagi-pagi dilihat mereka main gadget di belakang, lagi dibonceng apa gitu kan. Jadi itulah anak-anak kita. Lalu menjelang tidur, kalau bapak dan ibu kasih gadget dia, dan memang makanya tadi dibuat aturan, jangan sampai dia di saat mau tidur itu gadgetnya bawa di dalam kamar. Berdua itu biasanya akur. Lalu tipu-tipunya pun ada sekarang kan, gantung di samping pintu. Saat mamanya masuk,
HP-nya naik ke atas. Dilihat sudah ditutup pakaian kan, baru saat ditutup pintu turun lagi, nonton lagi dia. Itulah tipunya anak-anak sekarang. Baik, kita lihat, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. Nggak tenang dia. Itu bisa deh, nggak tenang, pokoknya kasak kusuk. Dia biasanya menggunakan kesempatan saat ada tamu, dia minta gadget, dia minta HP-nya. Ada tamu tuh, dia tahu ada tamu. Saat itulah dia minta, "Mak, minta HP." Oh, tidak kasih, tamu tuh tak enak kan? Kasihlah barang itu. Jadi akhirnya kasih. Itulah dia. Itulah kita kena tipu-tipunya. Ya, jadi hal-hal seperti ini benar-benar kita membuat aturan yang ketat. Lalu cenderung bersikap agresif, pemarah. Tidak ada kata maaf kalau dengan temannya, lalu kasar, main fisik. Misalnya sekarang ini kan ada istilah bully ya, bully. Bully itu apa sih? Bahasa apa sih bully itu? Perundungan. Perundungan itu apa, Pak? Itu maksud, ya maksud saya, pakai tinju, ya. Bullying atau perundungan, betul. Terima kasih Pak Irman. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Saya waktu itu sering mendengar adu dari cucu. Cucu saya itu ada 3. Cucu yang kedua itu waktu dia masih kelas 2 SD, kek katanya. Saya itu, dia disebut dengan bahasa di sini, budak tuh batik sih, kek. Kenapa? Sering dia tinju saya. Lalu kenapa sampai dia tinju? Nggak tahu, pokoknya dia datang ketemu saya, tinjunya. Besok kau balas. Kau badannya lebih besar, masa kau diam saja gitu? Supaya dia tobat. Lalu hari Minggu kemudian dia datang lagi, dia ke rumah lagi. Oke, nanti kami ke rumah. Lalu mereka ke rumah, udah pasti neneknya ini beli sesuatu lah untuk mereka kan. Lalu dia bisik, dia diam-diam juga, jangan tahu neneknya. Oke, yang aku kemarin tuh, apa? Anak yang kemarin tuh, emang kenapa? Sudah saya tinju, nangis kek. Wah, jadi gimana? Tapi mamanya tuh ngomel kek. Nah biar ya, yang penting kau tidak salah. Kan dia ngolok lagi kau, sikat. Kalau sekarang dia jadi ketua kelas, itu dia. Jadi ketua kelas dia di susteran di situ, cucu saya itu di situ. Lalu ditinjunya benar-benar. Aku bilang kalau udah begitu jangan kau tinju terus. Nanti kau kena kau sama anak orang tuanya. Ya enggak pakai. Tapi sekarang dia sudah takut dengan saya. Ya udah takut. Jadi akhirnya begitulah. Ya nggak tahu hal yang baik apa ajaran itu ya. Nggak tahu juga sih. Maksudnya yang saya ajarkan itu baik apa enggak ya? Ini terserah Bapak dan Ibu lah ya. Saya tidak tahu. Ya itulah. Saya pikir memang berdosa saya karena dia tinju benar-benar. Tapi nggak tahu lah dia. Baik, kita lihat ya. Cenderung bersikap oke, emosi yang tinggi dan tidak bisa melukai orang lain. Marah jika larang main gadget. Ya, itulah anak-anak sekarang. Ya, kita lihat ya, kayak gitulah. Diambil gadgetnya nangis. Seperti tadi saya bilang kalau ada tamu baru dia mengambil kesempatan. Lanjut. Kita ini sampai jam berapa? Oh, masih lama. Baik. Yang ketiga, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Susah disuruh mandi. Ya, siapa yang ada anak kecilnya di rumah? Iya. Saat suruh mandi mau enggak dia? Langsung sekali mau enggak? Itulah dia. Nah mau, tapi ada alasannya enggak? Ada ya. Dia bilang tanggung, kata apa yang tanggung? Main game. Itu hati-hati tuh. Jadi jangan sampai yang begitu-gitu ya Bapak dan Ibu. Itu ngeri juga. Nanti kita lihat lah akibat main gadget itu, nanti ada videonya kita lihat. Memang kasihan ya. Jadi merasa resah kalau ada teman datang.
temannya datang, Pak. Kalau temannya biasanya gini, mereka itu punya teman online. Teman online-nya itu biasanya dia lewat online itu, kok bisa gitu ya? Dia ngomong sambil main, kau di mana gitu, atau waktu main game perang-perangan itu, woi kau jangan di situ, kau itu ada musuh di belakang. Artinya kok begitu gitu ya, sampai segitunya canggihnya gitu kan. Jadi temannya, oh iya kau hindarlah gitu kan. Saya sering dengar yang begitu tuh. Kau hindarlah, dan ributlah dia. Kalau mereka main gitu di rumah, ketika kalian ribut ya. Jadi memang begitu adanya. Itu serunya buat mereka. Itu kalau mau disuruh dia berhenti, pasti dia marah. Minimal hatinya 4 kita. Awas kau mak katanya. Kalau sampai gitu dia ungkap, dia dalam hati ya tuh. Biasanya gitu anak-anak yang begitu. Lalu malas untuk kerja kelompok. Cobalah kita suruh, tapi ini juga sebenarnya orang tua kita juga kadang-kadang anaknya ada malas. Dia bilang, "Ma, ada tugas kelompok." Tapi kita pikir tugas kelompok itu di mana? Biasanya kalau di sekolah kan itu memang patut dicek benar-benar tak ada tugas kelompok. Kalau benar-benar ya nggak apa-apa. Biasanya dia cuma kita saking dukungnya tadi dia akan kami mau tugas kelompok. Tahu-tahunya dia ngumpul di game. Ya itu luar biasa. Ada satu cerita karena kebetulan Bapak Ibu saya antar jemput anak-anak di sekolah guru ya, pagi-pagi antar, siang dijemput. Jadi karena udah pensiun, jadi itulah tugas jadi antar dan jemput anak-anak mereka. Jadi satu waktu ada anak polisi orang Batak. Dia itu anak tunggal, sangat sayang. Mamanya Dayak, bapaknya Batak. Jadi dia tasnya itu besar. Apa batasnya itu? Baju om katanya. Lalu sampai di sekolah, dia masuk sekolah. Tapi lihat sebentar, dia keluar lagi. Terus ke tempat apa namanya itu? Yang rental ya, tempat rental ya. Tempat rental itu di situ dia. Tempat rental itu bagus, punya aturan, tidak boleh main tidak pakai yang pakai seragam. Rupanya dia itu bawa baju ganti kan. Lalu sampai di situ saat mau pulang sekolah, teman-temannya kan lapor. Dia bilang tadi sih ini nggak masuk, dia ada ya. Tadi sepanjang karena satu kelas. Saya dengan dia hari ini dia nggak masuk, tapi kok jemput tadi pagi ada, sekarang ada lagi. Lalu saya bikin kesepakatan dengan anak itu anak perempuan. Kamu intai dia, kalau dia tidak masuk BAO. Mamanya itu tahu, bapak mamanya itu tahu bahwa dia itu ke sekolah. Pagi-pagi kan memang saya ngantar. Jadi pas dia tak masuk, temannya itu bilang pas sudah jam 8:30 dia om, dia nggak masuk lagi. Padahal tadi om kan antar di dalam komplek kan. Oh iya, lalu sekarang jam berapa ini? Hampir mau jam 11 itu dia nggak masuk. Baik, saya sampaikanlah ke bapaknya, Pak ini nggak masuk. Nah, tadi kan ke sekolah, bapak antar kemana? Saya antar dia di sekolah. Ternyata dia udah masuk ke dalam, saya antar, sembunyi dengan saya, baru dia terus ke rental itu. Akhirnya pulang dia sampai di rumah, maklumlah orang Batak. Dia itu bapaknya itu polisi. Apa namanya yang di pinggang? Oh, apa ikat pinggang yang besar tuh? Itu dia lipat 2. Memang sikapnya anak tuh. Lalu besok dia tak masuk sekolah, sakit. Lusanya dia bilang, om, saya tuh tadi kemarin tuh nggak masuk habis. Oh, kenapa? Dipukul bapak. Kok ada yang tahu ya? Wali kelas kali kata tuh lapor kamu tuh. Mungkin wali kelas kali yang lapor kamu. Itulah saya perlu hati-hati juga dengan wali kelasnya. Ya, tapi itulah kamu. Jangan sampai begitu ya. Itu wali kelas itu selalu intai kamu. Itulah om, saya sekarang mau hati-hati. Jadi
Saat satu waktu lagi dia lakukan begitu, pas balik kelasnya itu tidak masuk. Memang dia lakukan lagi, dia pikir tadi balik kelasnya, lapor lagi sama anak itu. Anak itu bilang, om hari ini tidak masuk. Memang dia sampai di rumah, dia sama, disikat sama ikat pinggang. Om, saya sekarang mau tobat om. Rasanya ingin mau pindah karena saya ini udah tak bagus lagi kalau bagi wali kelas itu mungkin nilai saya tidak bagus lagi. Aku bilang tidak apa-apa, wali kelas itu baik. Nah, padahal saya yang lapor. Jadi itulah Bapak dan Ibu cara tipu-tipu dia atau mereka itu kepada orang tuanya. Untunglah saya ada sedikit hati baik lah ya mau menyampaikan. Tapi akhirnya bagus juga itu. Anak itu baik. Lalu yang berikut, yang keempat, lebih sering berada di rumah. Pokoknya kita suruh kemana dia nggak mau gitu. Kalau misalnya mau kita jalan-jalan, ayo ke mall, dia nggak mau. Kenapa? Aku di rumah saja pak, di rumah saja om. Iya kenapa? Nggak, dia di rumah saja. Nah di rumah itu kenapa dia di rumah? Ada wifi jalan terus. Itulah. Jadi masang wifi juga ada bahayanya sih sebenarnya. Yang begitu-gitu tuh. Kadang-kadang HP bapaknya tidak kasih, HP mamanya tidak kasih, HP dia dibatasi, pinjam temannya. Dia tahu nomor wifi-nya, cek. Ujung-ujungnya temannya itu sering ngumpul di situ, numpang wifi. Itu juga, itu yang terjadi. Memang itu adanya. Lalu kucing-kucingan dengan orang tua. Ya orang tuanya minta dia yang lebih minta orang tuanya. Nah, bapak mamanya ini hari ini di sini, dia minta, dia dengar rencana orang tuanya. Lalu dia pun punya aturan, harus sendiri. Jadi jangan percayalah dengan misalnya dia di rumah sendiri atau apa, karena yakin itulah yang dilakukannya. Baik, yang berikutnya sulit tidur di malam hari. Mereka biasanya kalau main gadget ya Bapak Ibu, saya juga merasakan itu. Waktu ada teman-teman kita ini kan WA-nya tuh tengah malam. Lalu kami ini harus update data di Google Form. Saya harus buka tengah malam. Jadi pada saat itu biasanya kalau kita sudah sampai tengah malam tuh, pikir kita tuh kan di situ tadi waktu tidur pun itu yang muncul di mimpi, gitu kan. Nah itu yang muncul di otak, karena otak kita itu sebenarnya masih berjalan, masih dia memikir sesuatu gitu kan. Kita ini mata udah lelah, tapi otak tadi itu masih berputar terus, berpikir terus dia. Jadi itulah yang membuat kita itu susah tidur seperti itu. Apalagi kalau Bapak dan Ibu yang mungkin ada sesuatu kendala terhadap anaknya, itu juga susah tidur. Karena kita tidak, apalagi anak di rantau kan, seperti apa kabarnya, seperti apa keadaannya, makan atau minum dia kita tidak tahu. Itu pasti susah tidur. Apalagi kalau dibilang saya ini lagi gini ya, mamanya pasti kurus. Baik, kita lihat selanjutnya. Ya kayak gini lah dia. Kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami insomnia karena terbiasa bermain gadget sebelum tidur. Ya itu tadi seperti itu ya. Kita lanjut. Lalu yang keenam, sulit berkonsentrasi di sekolah atau tempat kerja. Saya punya teman waktu kerja itu, ternyata HP-nya di samping, tapi rupanya dia tuh main game, tetapi nanti setelah ini bayarnya 5.000 atau apa 2.000 atau berapa, pokoknya ada duitnya gitu. Nah, jadi di kesempatan itulah dia gunakan itu, main seperti itu. Lalu yang berikut, kecanduan terhadap gadget mengalami penurunan prestasi di sekolah. Jadi udah pasti
Kalau masih ada dia candu gadget, tapi masih prestasi di sekolah, itu anak ajaib. Itu dia pasti anak ajaib. Karena dia gadget yang dia main sampai sekian jam satu hari, tapi masih prestasi, itu udah luar biasa, termasuk anak ajaib lah. Baik, kita lihat ya seperti inilah. Oke, kita lanjut dulu dengan pasangan saya yang cantik dan selalu ada di samping dia. Terima kasih. Halo. Halo tadi hai dijawabnya. Halo. Sama tadi hai. Halo. Hai. Senang saya lihat senyum Bapak Ibu semua itu seger gitu ya. Nah, artinya bisa dilanjutkan. Sebelum dilanjutkan kita berdiri sebentar. Saya mengajak Bapak Ibu tepuk tangan, ya. Sebentar ya Bu Lili ya, izin. Di sini kita akan melihat dampak akibat kecanduan gadget, ya. Kita lihat di sini dampak secara fisik dan ada yang kedua. Ini. Ada dampak secara mental, ya. Kita lihat bersama di sini dampaknya untuk fisik anak-anak kita. Kalau terlalu lama main gadget, ya. Lanjut Pak. Kita lihat di sini dampaknya secara fisik, masalah pada khususnya mata. Mata itu penting. Kalau kita tidak bisa melihat, ibu yang cantik, bapak yang ganteng, cucu yang paling disayang, tidak bisa lihat kan? Ya, masalah pada mata, yaitu mata lelah yang berakibat pada gangguan penglihatan dan mata terasa kering, ya. Sayang, apa yang dikasih Tuhan kok tidak kita gunakan dengan baik, ya. Lanjut. Kemudian tubuh, karena terlalu lama kita main gadget, ya, jadi nyeri di tubuh tertentu. Leher, aduh, udah mulai kayak nenek-nenek, ya. Aduh, sakit di sini. Kemudian di bahu juga, karena miring terus nonton atau gini terus kan, ya, nonton gadgetnya itu, dan pada jari-jari main di sini. Terus ya capek, nyeri sendi-sendinya, ya, atau juga di pergelangan tangan karena pegang. Saking maunya dia mau belikan apa itu Romo, yang supaya bisa berdiri sendiri itu, baru HP kita taruh situ. Apa itu namanya? Sekarang pasti sudah banyak yang punya, ya. Bapak Ibu pun pasti punya alat. Apa namanya? Ya. Pasti belikan itu biar aku tidak sakit tangan. Nah, tapi kita kan kasihan kepada anak-anak kita, ya. Baik. Kemudian penurunan kualitas tidur itu dapat meningkatkan risiko lemak tubuh meningkat, yaitu obesitas. Wah, kalau udah badannya obesitas besar sekali kayak gajah, ya. Kemudian diabetes. Rupanya itu, ya. Kan kita juga banyak yang kena diabetes, ya, Pak, ya. Apakah pengaruh itu? Ya, ya Pak, bisa juga. Ya, atau mungkin karena usia, bisa juga, ya. Karena makanan, bisa juga. Ya, kemudian mundur dulu Pak. Penyakit jantung. Nah, ini yang paling ditakuti termasuk saya. Ya, yang paling ditakuti. Tiba-tiba kita masih bertemu di sini. Kita bukan berdoa, ya.
bukan berharap ya, tetapi kita tidak tahu Tuhan berkehendak apa ya. Nah, salah satunya adalah penyakit jantung, ya penyakit jantung, dan juga penyakit tidak dikaruniai anak, ya bisa juga karena kita dekat dengan gadget tadi, ya. Kemudian kok mundur? Nah, ini tadi udah disampaikan Pak Fran di situ tadi, susah tidur. Nah, kita juga gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah HP kita ketinggalan ya Bu, mana ya kita? Aduh, ketinggalan di gereja atau di mana ya? Nah, ya kita udah kepikiran, saking kepikiran HP kita ketinggalan lalu tidak bisa tidur. Nanti jangan-jangan ditemukan anak, katanya kan? Nah, nih susah tidur. Sana sini putar, sana sini guling, sana sini, ya. Kemudian kita akan melihat juga dampak secara mentalnya, ya. Di sini mudah marah dan panik jika menghadapi masalah. HP-ku jadi di mana ya? Loh, biasanya Pak Pran itu, HP-ku di mana ya? Saya tidak tahu. Biasanya kan ditaruh tempat sini, di saku. Kalau mau jalan kan disimpan di saku. Kadang kalau ibu-ibu di tas, nanti tasnya ganti, HP-nya ketinggalan, iya kan? Ada alasannya, Bu, tadi saya sudah WA, tapi ibu tidak baca ya. Padahal kan sudah ngasih tahu bahwa hari ini rapatnya ditunda, gitu ya. Waduh, HP-ku di mana ya? Oh, lupa bacanya, karena HP-nya tidak ketemu, gitu ya. Karena apa? Alasannya ganti tas. Jadi barang-barang yang di tas satu itu lalu ketinggalan semuanya, ya. Kemudian di sini stres berlebihan atau was-was, selalu berpikir negatif. Nah, itu salah satunya ya. Was-was itu tadi, aduh ditemukan si dia, nanti dia hapus, dia buka filenya, dia pokoknya diacak-acak lah HP itu, kan? Ya. Kemudian suka menyendiri atau tidak suka di tempat yang ramai. Kalau dia lagi asik main, tadi udah disampaikan Pak Fran tadi ya, dia mesti harus menyendiri, main game. Kecuali orang tertentu yang masuk di game itu, teman-teman dia. Hei, kamu jangan di situ, jangan sampai di situ. Dia ditembak di sana, kan gitu ya. Tapi orang-orang tertentu, ya. Kemudian gangguan cemas dan depresi meningkat. Nah, di sini selalu cemas, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, ya. Nanti gini, nanti gitu, ya. Kemudian ini sulit konsentrasi saat belajar atau bekerja. Bapak Ibu semuanya, sulit berkonsentrasi saat belajar atau bekerja. Kalau belajar kan anak-anak, tapi ibu guru di sini pasti juga belajar ya. Karena setiap saat, setiap waktu ada perkembangan kurikulum ya. Harus belajar ini, ada belajar itu ya. Nah, kemudian karena gangguan itu tadi sulit untuk konsentrasi. Besok sajalah. Sekarang aku lagi tidak konsentrasi gitu ya Bu ya. Nah, tunda lagi ya. Kemudian cenderung mudah mengalami masalah dalam hubungan sosial, baik itu di dalam keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja, atau bahkan pasangan kita sendiri, ya. Pasangan kita sendiri juga itu bisa juga terjadi, ya. Kalau misalnya seperti ini, pasangan kita sendiri misalnya, ada yang mau memberi contoh untuk pasangan kita sendiri, hal-hal yang berdampak secara mental. Ada yang mau menyampaikan, yang mau sharing. Pasti aku ndak jak ya, gitu ya. Aku ndak jak ya, gitu ya. Nah, itu untuk pasangan kita khususnya dalam hal ini. Misalnya, Mak, HP-nya mana? Nggak ada, HP-ku tuh isinya macam-macam, gitu kan? Ya, salah satunya. Kadang-kadang dipakein PIN, iya kan? Ya, supaya biar orang lain tidak bisa buka. Lihat tuh Pak. Udah ya. Kadang-kadang PIN, ya kita dengan pasangan, ya jangan sampai hal-hal yang
nilainya positif kita tutupi, nilainya negatif kita tutupi. Kalau dengan pasangan kan pasangan yang diberikan Tuhan, tidak bisa diceraikan manusia, ya. Jadi apapun yang ada pada kita, ada pribadi, pasangan kita tahu, ya. Nah, baik. Kemudian di sini ada apa namanya, gambar atau apresiasi saat marah seperti apa, saat menyendiri seperti apa. Jadi seperti ini, menyendiri di kamar. Dek, tidak dengar. Dek, tidak dengar lagi. Ketiga kalinya, gitu, keras, tidak dengar lagi. Oh, dasar anak bandel gitu ya. Rupanya pakai apa? Headset. Dipanggil tidak dengar bukan karena tidak mau dengan mama papanya, tetapi karena pakai ini ya. Nah, itu juga pengaruhnya jelek ya. Nah, gendang pendengarannya pasti akan rusak karena terlalu sering memakai headset, ya. Nah, itu juga perlu kita ingatkan untuk anak-anak dan untuk kita. Kita juga sering pakai toh. Apalagi kalau nyetir. Nah, nyetir kan itu kadang-kadang nggak konsentrasi ya Pak ya. Dengarkan ini kan yang headset yang ditempel itu kan memang menghibur, tapi bisa kadang juga menjadi kita panik. Misalnya lagunya rock misalnya kan, padahal kita maunya lagunya yang slow ya gitu kan. Perjalanan lalu lagunya rock itu nanti kita sambil nyetir gini kan, lalu tidak konsentrasi, bisa saja sesuatu hal terjadi ya. Kita lanjut. Nah, semua masalah tadi ada, tetapi semua masalah ada saja untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya? Cara mengatasi kecanduan gadget. Tapi ini pasti sulit. Hindari penggunaan gadget. Ya Bu ya, pasti sulit untuk awal-awalnya. Kalau mungkin usahakan satu hari hanya 1 jam saja tidak pegang HP. Tahan tidak Bu? Tidak tahan. Takutnya gini, orang tuaku di Jawa mau telepon ya apa ya, video call lalu aku tidak megang itu kan tidak tahu, tidak dengar, ya. Nah itu bisa juga, tetapi kita berusaha, bukan menghindari, tapi tidak memakai sama sekali, tetapi mengurangi, ya, membatasi diri, karena kita tahu kapan kita menggunakan dan kapan kita tidak menggunakannya, kan kita tahu waktu-waktunya. Kok lari? Hindari penggunaan gadget di saat perjalanan atau saat tidur. Kadang-kadang ya sih, saya juga sering pernah juga melakukan kalau misalnya mau tidur, saya habis doa tidur untuk penghantar tidur itu biasanya dengan doa Salam Maria atau nyanyian Maria. Itu memang sangat enak sekali, tapi jangan lupa untuk melepaskannya. Ya, memang enak ya Pak ya, mendengarkan lagu Bunda Maria. Kalau saya ya, tapi yang lain kan bisa juga lagu-lagu rohani lain ya. Nah, kalau saya biasanya dengan Salam Maria atau lagu Bunda Maria itu yang penghantar tidur. Enak rasanya, teduh, rasanya Bunda itu mendampingi saya saat saya beristirahat, ya itu. Tapi tidak lupa untuk melepaskan headset itu tadi. Kita berusaha lah ya, berusaha untuk mengurangi, ya, bukan tidak memakai tapi mengurangi, ya. Kemudian mengajarkan permainan tradisional. Tadi sudah Pak Fran kasih contoh main congklak. Nah, kalau kami dakon ya di Jawa ya. Di Jawa itu dakon, main congklak, main kelereng. Kalau tadi yang pencet-pencet tadi engklek kalau tempat kami. Kalau sini tadi apa? Yang apa Pak? Main bulaka kata Pak Pak Herman ya. Banyak permainan masyarakat yang perlu kita lestarikan, ya, bisa kelompok, bisa sendiri, bisa sama-sama teman. Nah itu yang perlu kita ajarkan untuk mengurangi itu tadi. Nah ini main apa, duit yang digigit itu ya, dicelenting gitu ya, uang logam kan,
Karambol kah? Wih. Nah, ini ya, permainan ini kan anak-anak itu suka ya. Tetapi bagaimana kita mensupport mereka supaya mereka tertarik dengan permainan-permainan itu tadi. Kalau yang kelompok kan ada namanya gobak sodor ya. Ada enggak yang tahu yang permainan gobak sodor? Yang lari satu tim lari, terus yang satunya jaga di garis-garis ini loh. Kan gitu kan? Kalau kena tangkap gantian mainnya kan? Apa di sini namanya? Main asing. Main asing. Oh, ada permainan asing ya di sini. Kalau kami namanya gobak sodor. Woi, semangat. Ndak perempuan, pokoknya main itu senang ya. Karena banyak kawan. Satu tim kan 6 ya. Berarti 12 orang kayak main poli. Ya. Ya. Kemudian lanjut. Yang ketiga yaitu memperbanyak aktivitas di luar rumah. Banyak aktivitas, tadi Pak Pran sudah menyampaikan banyak ya contoh-contohnya. Beberapa hal yang terkait anak-anak kita kan adalah kegiatan di dalam gereja. Bisa saja ikut sekami, ikut OMK, ya. Pergaulan mereka perlu kita support, kita bentuk, kita dorong. Bahkan ada ibu-ibu yang menunggu anaknya itu, ya, untuk kegiatan gereja, jadi putra-putri anak dari awal belajar sampai selesai nunggu di situ bersama ibu-ibu yang lain. Begitu kalau di gereja Selamat itu ya Bu Regina ya, biasa kita temui ya. Nah ibu-ibu, kalau bapak-bapak jarang, katanya bapak-bapak di mana? Bapak-bapak kerja cari uang, ibunya yang antar anak ke gereja, gitu ya. Ya, contohnya itu. Dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan terkait dengan anak-anak kita, ya. Di sini ada timnya. Bermain apa ya ini ya? Nah, contoh-contohnya di situ kan banyak. Bukan hanya anak di gereja, ada di lingkungan kita. Biasa kan ada anak-anak juga bermain bersama. Supaya mereka juga tahu bahwa kita tidak hanya hidup di gereja, tetapi di lingkungan kita, ya. Kan banyak teman-teman yang beragama lain juga perlu kita dukung di lingkungan kita. Bukan berarti kita mendukung mereka bergaul lebih dalam dengan anak-anak lain, tetapi dalam pergaulannya di dalam lingkungan juga perlu kita dukung, ya. Bapak Ibu semua, kalau tadi kita sudah lanjut, kita sekarang sangat lanjut. Kita akan melihat sedikit contoh atau gambaran video di sini tentang anak-anak kita, ya. Sebentar lagi akan diputarkan oleh Pak Pran. Nah, ini ada yang ngantuk nih ya? Ada yang ngantuk, panas kan? Hah? Panas. Sosok Iwan Setiawan alias Wawan. Kita dengarkan dan kita lihat. Ada gangguan kayaknya ya? Oh belum siap. Jadi Bapak Ibu, dari semua yang kita dengar dan kita jalani bersama-sama tadi, perlu kita ingat bahwa anak-anak penting gadget, tetapi juga harus kita batasi. Kita perhatikan. Permisi Pak ya. Mohon dibantu untuk presentasi videonya. Ya, memang seperti kan alat canggih ya, alat canggih yang perlu kita ikuti perkembangan teknologinya. Kalau bagi Bapak Ibu pasti gadget itu juga penting, khususnya Bu Guru, Pak Guru kan zaman itu masih pakai Zoom ya, perlu harus pakai HP, pakai laptop, ya, harus selalu apa itu namanya, menggunakan alat-alat itu supaya bisa belajar. Nah gitu ya, apalagi zaman COVID kan, COVID semua pakai gadget. Kalau tidak pakai gadget tidak bisa ikut pelajaran sekolah, ya kan? Ya. PR melalui HP, melalui gadget kan?
itu juga memang ada segi positif dan segi negatifnya. Cuma kita melihat dari segi yang tidak baik. Karena apa? Ya, karena apa kita juga ingin anak-anak kita mengenal gadget, tapi kita tahu juga itu tidak baik. Ya. Semua baik. Tidak ada hal yang tidak baik, pasti ada plus dan minusnya. Ya. Nah, jadi semua itu bisa terjadi. Klik open. Semua itu bisa terjadi kalau anak-anak kita kasih peluang yang tidak terkendalikan. Ya, cuma harus kita kendalikan, kita usahakan supaya dua-duanya bisa baik. Baik itu untuk komunikasi. Kalau dulu Saudara Luis, kami mohon bantuan. Apakah Saudara Luis ada di belakang? Recommended. kalau zaman dulu kami waktu masih kecil tuh Bu, pakai kertas dibikin bulatan. Nah, antara tetangga satu dengan yang lain itu pakai itulah. Halo, lagi ngapa? Lagi makan. Pakai benang, ya kan? Ya. Nah, gini. Oh, halo, ya, halo. Lagi ngapa? Pakai itu ya zaman itu ya. Tapi kalau yang generasi sekarang tidak paham itu ya. Pasti sudah sering. Dia ini kan resolusinya nggak nyambung. Kita tunggu sebentar ya. Yang kita putar tadi musik kan? Bisa. Nah, itulah tadi. Jadi Bapak Ibu, adakah yang mau sharing? Saya mau dengar dari Romo, dari Samarinda. Kayaknya ada hal yang mau disampaikan ke kita semua supaya kita paham benar gimana gadget itu tadi ya. Ya Romo, silakan Romo. Oke. Dah ingat ya duplication. Oke, kita lihat. Udah. Inilah sosok Iwan Setiawan alias Wawan. Terima kasih Romo. Dia asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial akibat gangguan jiwa karena kebanyakan bermain game online. Kita lihat. Masih mau main HP? Nih. Kapok enggak main HP nih? Kapok enggak main HP, Adek? Ini agak panjang sedikit. Kita masih 10 menit bisa dengar ini. Pemirsa, kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Para orang tua kerap kewalahan menangani anak yang sulit lepas dari gadget hingga sakit dan semakin malas. Berikut Rakyat Bicara bersama Bianca Putra. Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik, tak hanya soal gizi buruk. Namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Sudah pernah diperiksa ke dokter atau ke puskesmas? Sudah, malah saya diomel-omelin. Ini ibu sih kasih gadget, ini ya radiasi, jadi matanya kering ini, katanya gitu. Kelihatannya memang matanya Viko itu selalu merah seperti itu. Iya merah, apalagi kalau cuaca panas itu ya, tambah merah banget gitu. Lagi main gadget itu bisa berapa lama, Bu? Ya bisa 3 jam 4 jam lah. Kalau saya sibuk ya kan, langsung diambil HP-nya. Kadang bangun tidur bukan apa ya, langsung HP dicariin.
bukan sarapan, mandi apa gimana, HP. Viko usianya 9 tahun ya Viko ya? Main gadget terus sejak kapan Bu? Dari umur 4 tahunan kali ya. 4 tahun ya? Belum sekolah sih. Apakah ibu yang secara sengaja memberikan gadget ke Viko atau dia yang minta ya waktu itu? Terkadang ya sengaja juga biar kalau kita ada kesibukan gitu biar dia anteng, maksudnya biar diem aja gitu. Apakah dia pernah merasakan sakit, gatel, dan seperti apa sih yang dirasakan oleh Viko kalau mengadu ke ibu? Kadang itu gatel, kadang kalau udah terlalu itu pusing, ada mama pusing, mama aku minta obat, pusing nih, kadang gitu. Ibu yang sudah merawat Viko dari kecil melihat ada perubahan perilaku dari Viko, apakah menjadi malas atau menjadi sulit berinteraksi seperti apa Bu? Ya malas juga, nggak mau fokus gitu. Kalau disuruh makan nggak mau jadi maunya game aja. Kadang kalau seperti kita mau makan, nih sekalian nih kita kasih HP juga kadang biar dia diem gitu mau makan, kadang gitu juga dipancing. Kesalahan bukan di anak gitu, orang tuanya. Kalau ibu nggak bisa itu membatasi, saya juga nggak bisa mengobatin. Viko bukan satu-satunya anak generasi Alpha yang kecanduan gadget atau gawai. Masa keemasan perkembangan anak dari sejak lahir hingga usia 5 atau 8 tahun terampas. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan kecanduan game sebagai penyakit gangguan mental. Kecanduan game bisa masuk dalam kategori penyakit jika memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang tidak lagi bisa mengendalikan aktivitas bermain game. Dan yang kedua, ketika seseorang lebih memprioritaskan bermain game dibandingkan dengan aktivitas lain. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa berhenti main game meskipun sudah terlihat jelas dampak buruknya. Seusia dengan Viko, bocah Farhan mampu menghabiskan 20 GB data internet dalam sepekan lebih hanya untuk bermain game PUBG. Sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Susah nggak sih merawat anak usia 9 tahun di zaman sekarang? Susah, lumayan susah. Apalagi sekarang udah ada HP, terus ada game online. Nah udah disuruh mandi aja susah. Dari bangun tidur melek sampai sore bisa kuat main HP. Bisa 4 jam kuat, nggak mau makan. Mandi aja susah. 2 bulan naik di kelas 4 tuh udah main. Iya, selama 1,5 tahun itu apa Bu Irma melihat ada perubahan dari Farhan apa? Banyak mas, jadi malas. Mandi aja kalau nggak diambil HP-nya nggak mau mandi. Makan susah, harus disuapin. Susah fokus. Belajar aja turunnya banyak banget. Cuma ibu nggak khawatir karena PUBG itu kan permainannya lumayan keras ya, kekerasan, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan itu. Kadang-kadang tanpa pengetahuan saya juga mas. Terus kalau saya mau hapus permainan PUBG-nya, HP-nya pakai password yang saya nggak tahu. Kalau anak hanya diserahkan ke kami untuk diterapi tanpa keterlibatan orang tua, itu biasanya efektivitasnya kurang. Karena anak pasti nanti ketika di rumah melakukan pola yang sama. Tapi ketika orang tua ikut terlibat dalam proses terapi, maka keberhasilan terapi bisa sampai 75% sampai 100%. Karena yang perlu dirubah itu bukan sekedar bagaimana mereka diterapi, tapi bagaimana pola yang harus dilakukan di rumah ketika setelah terapi. Kebiasaan anak bermain gadget atau gawai yang tak kenal waktu dan tak kenal tempat seperti ini juga bisa membahayakan keselamatan. Anak butuh pengalihan dari layar gadget agar tidak kecanduan. Cara terbaik adalah dengan bermain di ruang terbuka. Ya, tenang. Gantian ya, jaga ya. Orang tua punya peran yang sangat penting dalam menghadapi persoalan yang satu ini, agar gadget yang sesungguhnya bermanfaat tidak berbalik menjadi musuh bagi anak-anak. Saya Rian Kaputra, demikian Rakyat Bicara pekan ini. Lagi yuk, ayo lagi yuk. Baik, itulah tadi sekilas bagaimana pendapat Ibu dan Bapak dengan film tadi. Berbahaya. Mengingatkan waktu tinggal 15 menit. Sangat berbahaya. Tapi penyebabnya apa sih? Sebenarnya tadi kayak tadi bilang itulah kamu tuh tapi sebenarnya kesalahannya itu pada siapa? Pada anak atau orang tua? Iya. Pada HP ya, Bu. Iya.
Karena ada HP itu. Coba zaman kita dulu kita main congklak gitu ya mau. Ya. Jadi semuanya itu tadi itu adalah kesalahan orang tua, meniru orang tua. Orang tua mengasihi ini itu bukan kasih sayang. Ada Mbak tadi malam kita sampaikan itu dilarang enggak masalah, dicubit enggak masalah kalau dia, tapi kayak tadi sampai akibatnya kayak gitu. Bayangkanlah itu udah masuk generasi alfa ya. Jadi saya pikir kita yang masih bisa ini saat ini masih bisa mengatur anak-anak kita, marilah kita belum terlambat untuk bisa mengubah pikiran mereka. Jadi membuat pola kita, pola anak kita itu supaya menjadi anak yang baik, anak yang selalu tadi malam selalu di gereja juga tidak bagus kan. Tapi kalau dia sekali-sekali dia tugas misdinar, anak yang usia segini masih masuk misdinar, senang enggak lihatnya? Anak yang sekecil itu sudah bisa mazmur dengan bagus, senang enggak kita dengarnya? Senang, ya. Jadi itulah Bapak dan Ibu Romo yang kami kasihi, bahwa memang hal-hal ini sekarang kita selalu waspada. Waspada terhadap gangguan gadget ini sangat besar, karena gadget ini sumber masalah. Orang bunuh diri itu juga karena gadget, karena diputus pacarnya, dilihat ini ada ini perselingkuhan. Orang curi juga saling koordinasi, orang jual narkoba juga gadget itulah perannya. Jadi gadget itu memang sangat berbahaya, tapi banyak juga sih untung, tapi kalau udah viral. Jadi Bapak dan Ibu, yang terakhir kali mungkin ada penyampaian. Tidak ada, bagus kita akhiri. Kami sebagai suami istri mohon maaf kalau ada sesuatu kata yang salah dalam materi yang kami bawakan ini, karena kami hanyalah akar dari rotan itu sendiri. Terima kasih. Selamat sore dan terima kasih. Apakah bisa dilanjutkan sesi tanya jawab sedikit atau sekali sesi, atau waktu sudah? Oh sudah. Waktu sudah cukup, jadi untuk materi ini kita tidak ada diskusi. Sedikit kesimpulan Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa sih game itu bisa menjadi membuat orang seperti yang dipaparkan tadi? Jadi ketika main game, korteks otak itu mengeluarkan dopamin. Dopamin itu yang membuat kita tuh senang kan, dan kita tuh puas. Jadi dopamin itu diproduksi terus menerus. Nah ketika dia berhenti main game, dia jadi nggak senang. Anaknya jadi merasa tidak bahagia karena tidak ada dopaminnya menurun, jadi kecanduan. Jadi penyebab kecanduan itu adalah pengeluaran zat yang namanya dopamin. Kemudian mengapa perubahan korteks otak di bagian korteks frontal, prefrontalnya otak kita yang berfungsi untuk pengendalian diri tadi, katanya tidak malas apa, itu adalah pengendalian diri fungsinya di situ. Kemudian fungsi merencanakan, jadi mau ngapain juga dia nggak bisa merencanakan lagi karena perubahan dari itu karena gelombang elektronik. Nah ketika kita sadar seperti ini, kita berada di dalam gelombang otak beta. Beta itu kita berpikir, bekerja dan lain-lain. Tapi ketika main game bisa di level atas gamma ya, di gelombang otak yang gamma, dan itu terus menerus dipicu otak kita itu. Dari dirangsang untuk main kan tegang, main game tegang nggak ya? Jadi game itu tegang karena berusaha untuk menang. Kalau dia menang dia puas, keluarkan dopamin. Kalau tidak menang dia menjadi kecewa, dari turun menjadi cemas kalah terus. Apalagi kalau kalah itu berjudi ya, ada taruhan itu jadi judi, maka cemas menjadi depresi. Nah itu hubungannya tadi apa yang disampaikan oleh pemateri Pak Frans dan Ibu Yuni. Jadi itu yang menjadi titik kontrol di dalam otak. Jadi itu. Kemudian untuk materi ini kita selesaikan sampai di sini, akan dilanjutkan dengan sesi kedua. Semoga nanti ada diskusi. Ada sedikit waktu kami minta untuk penyampaian informasi dari Pak Herman. Silakan Pak. Masih kenal saya? Masih kenal ya? Agak gelap sore. Agak gelap. Wajah kenal bajunya agak gelap. Makanya tadi kenapa enggak berseru Herman?
Herman, kawanku, mari kita bersama-sama. Lalu lanjutkan lagunya. Terima kasih teman-teman yang terkasih. Mengapa tawaran makan itu cepat laku ya? Itu kekurangan makan karena ada yang ambil dua, yang belakang gigit jari. Saya nawari kita untuk nyanyi Mazmur dari sebelum mulai pembukaan kemarin sore sampai sekarang belum ada yang mau nyanyi Mazmur untuk Tuhan. Itu tak baik loh. Utusan dari paroki kok nggak terima hal yang seperti itu. Mari, siapa yang akan nyanyi Mazmur besok? Ada Pak, tadi ada yang sudah bersedia. Kalau Sudah tidak siap? ada, Di sini ada ya. Oke, terima kasih. Mengapa sekarang baru bilang? Oke, baik, kita tidak buang-buang waktu. Kemudian tentu ada berarti ada audisi pemazmur. Lebih dari satu. Terima kasih Gurau ya. Oke, malam ini kita tahu nggak? Nggak tahu. Api unggun, panggang, ceker, ayam, panggang jagung dalam bayangan. Sore ini nggak boleh tertawa lagi. Tadi pagi udah puas. Oh boleh tertawa saja. Kita bagaimana malam ini? Siapa yang nari? Masa nggak tahu? Dari kemarin udah dibilang malam ini kita nari-nari. Kita nyanyi-nyanyi. Ya, dari Ongkel itu ternyata bisa juga gila-gilaan malam ini. Tapi dari kita non Kalimantan Barat berarti kita hormati ya. Misalnya kalau salah beritahu ya. Banjarmasin boleh lapor. Banjarmasin mana? Yur, nanti mau mimpin apa? Ya. Oh seorang diri. Dia sendiri. Nari tunggal dong. Oke, dari teman-teman kalau mau kolaborasi gabung-gabung lah. Jangan nanti sore, nanti malam tak ada apa-apa. Jagung pun tak ada. Apalagi ayam. Oke, teman-teman yang sekarang serius. Besok kita mau membuat komitmen. Nah, pekerjaan rumah tadi malam belum diselesaikan. Tadi tidur nyaman. So malam ini harus tol hasil diskusi kelompok kemarin. Malam ini harus tol. Sebab itu akan dibaca oleh tim dan itu juga akan masuk ke komitmen kita. Oke? Oke, baik. Ada lagu We Believe in Love. Bisa nyanyi? We believe in love. Besok perlu lagu itu untuk mengiringi kata-kata akhir, kata-kata kunci dari pastor kita. Kemudian yang sudah hafal lagu apa namanya? Masa judulnya Parenting dalam Terang Ziarah Pengharapan. Kita tidak nyanyi lagu himne Jubileum, bajunya pun ada Jubileum. Jadi musik apa? Apa namanya? Lagunya? Nah,